Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para peserta daurah syar'iyah, kader dai, tunanetra dan dakwah masyarakat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki agenda hari kedua. Setelah kita sholat subuh, zikir, kemudian zikir pagi dan murojaah tadi, insyaallah ta'ala kita lanjutkan untuk dars atau pelajaran pagi hari ini, yaitu tahsinul Quran, wabil khusus nanti surah Al-Fatihah dan barangkali beberapa ayat atau surat yang diperlukan bersama Al-Ustadz Al-Hasan Ahmad MZ hafizahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala nanti sampai ya secukupnya lah, paling tidak supaya paling tidak 1 jam atau lebih. Di situ nanti kita acara berikutnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima dan rezeki yang barokah serta istiqamah. Barakallahu fikum. Kepada Al-Ustadz Al-Hasan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar bersama kita. InsyaAllah pada pagi hari ini atau pada sesi kali ini kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, ya, ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, ya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, dan tartil ini sering sekali kita dengar, ya. Kita baca Al-Qur'an dengan tartil. Cuman sebelum itu mungkin ya nanti kita akan bahas sedikit, ya, apa itu tartil, kemudian apa yang perlu kita lakukan atau kita fokuskan untuk bisa menggapai bacaan Al-Quran yang tartil, ya. Baik, sebelum kita mulai, ini alhamdulillah pertemuan ke berapa kita bertemu langsung? Ketiga, ya. Mungkin sebagian ada yang sudah 3, mungkin ada yang baru pertama, ya. Nah, ini sekaligus perkenalan, ya. Biasanya dengerin suaranya hanya dari Telegram, ya. Telegram. Ya. Ini saya mau kenalan dulu sebentar. Ini sebagian saya sudah tahu karena kemarin sudah pernah datang. Ini yang hadir yang ikut program takhosus. Siapa saja? Takhosus. 1 loh, kok kurtelu. Takhosus. Oh iya. Ya, Mas Akhi Ardi dan Pak Fajar saya sudah tahu. Ya, ini yang satu lagi. Oh, Masya Allah. Ini Masya Allah. Ya, ini suaranya khas, ya. Ya. Kemudian ada Akhi Abdurrahim. Kemudian ada siapa lagi? Yang ikut tahsin.
Oh, sebagian akhwat. Oh, yang ini. Oh, begitu. Oh, iya, iya. Yang akhwat siapa aja yang hadir? Oh, gitu. Oke. Baik. Kita insya Allah tahsinnya ringan-ringan saja, murojaah, dan nanti kalau ada waktu kita lanjut yang ini ya, yang di malam Jumat ya. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai surat apa itu kemarin? Ada yang masih ingat? Tuh, kok beda-beda ini? Ini ketahuan ada yang nggak masuk, ada yang masuk. Al-Qadr belum? Al-Alaq sudah kan? Sudah selesai belum? Berarti Atin. Ya, sekarang Atin ya. Ya. Ya, insya Allah nanti kalau cukup kita lanjut di surat Atin. Tapi sebelum itu kita merojaah dulu surat Al-Fatihah ya. Ini sudah lama nggak baca Al-Fatihah bareng-bareng. Dan ini juga ada beberapa peserta yang baru. Dan surat Al-Fatihah ini sangat penting untuk kita pelajari dengan baik. Baik itu kandungannya maupun cara membacanya. Ya, agar kita bisa betul-betul maksimal di dalam membaca surat Al-Fatihah agar salat kita juga sempurna. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu kita goal kita dalam belajar tahsin ini adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, itu tujuannya, tujuan kita atau goal kita. Nah, sekarang tartil itu apa? Nah, ini harusnya sudah tahu ini. Saya sudah pernah memberitahu. Apa? Tajwidul huruf. Iya, wa ma'rifatu al-wuquf. Nah, itu diingat-ingat ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatu al-wuquf. Nah, ini yang paling masyhur dan yang paling masyhur dan simpel maknanya, tapi mencakup semua makna tartil yang ada disebutkan oleh para ulama adalah ini ya, yaitu mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui tanda-tanda waqaf ya, atau mengetahui kaidah-kaidah waqaf dan ibtida. Nah, itu makna tartil. Nah, tujuannya itu nanti disebutkan di makna tartil yang lain ya. Ada makna tartil yang menyebutkan bahwa mengucapkan huruf, setiap huruf dengan sejelas-jelasnya, memisahkan antara huruf satu dengan yang lain, tidak mencampur adukan ya. Kemudian juga membaca Al-Quran dengan pelan, tenang ya. Kemudian mentadaburi maknanya. Nah, ini tartil ya. Ada yang menyebutkan kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, tapi makna-makna yang tadi itu sudah tercakup di makna tadi, tajwidul huruf wa ma'rifatu al-wuquf. Ya, tajwidul huruf ya tadi, kita baca hurufnya itu harus jelas ya, harus benar
tidak boleh mencampur adukkan huruf satu dengan yang lain. Kemudian tidak takalluf juga, tapi juga tidak ta'assuf, ya. Kemudian tujuan wa ma'rifatu al-wuquf ya tadi untuk mengetahui makna atau untuk tadabbur, ya. Untuk tadabbur. Jadi kita bacanya tidak sembarangan. Nah, jadi sudah tercakup di makna yang simpel ini, ya. Tetapi tajwidul huruf wa ma'rifatu al-wuquf walaupun terlihat simpel ya atau singkat padat, tetapi ini ilmunya cukup banyak, ya. Cukup banyak. Dan kenapa tidak disebutkan tartil itu adalah yang ahkam tajwidnya bagus. Hukum-hukum nun sukun, hukum-hukum mat yang ngajinya panjang-panjang, meliuk-liuk. Bukan, itu bukan tartil. Ya. Jadi tartil bukan yang seperti itu. Karena tartil yang dimaksud adalah bagaimana kita ngaji itu hurufnya benar dan baik. Tidak hanya benar ya, tetapi bagus. Tajwid itu artinya apa? Membaguskan, ya. Itu secara bahasa. Artinya kita membaguskan huruf yang kita baca. Bukan hanya sekedar benar, tapi bagus. Ya. Karena bagus itu mesti benar. Ya, kalau benar belum tentu bagus, ya. Nah, jadi goal kita itu, ya. Dan fokus kita ada di huruf-huruf. Kenapa? Supaya kita tidak salah. Tidak salah dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai kita nanti baca Quran itu salah baca huruf. Karena itu bisa merubah makna, ya. Bisa merubah makna. Baik. Sehingga fokus kita di tahsin, baik di program takhasus ya maupun di sini, ya tadi bagaimana kita memperbaiki huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, ya. Kita membaca Al-Quran dengan huruf yang benar. Jadi tidak asal baca. Apalagi kita sukunya beragam, ya. Ada yang Jawa, Sunda, ya. Lahjahnya Jawa pun nanti beda-beda. Ada yang Ngapak, ada yang Madura, ya. Ada yang Jogja, rotok medok sidik, ya. Ya jadi beda-beda. Tapi lahjah itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Saya berkali-kali menyampaikan banyak orang di luar negeri sana yang tidak bisa, memang lahjahnya sehari-hari itu nggak bisa ngucap huruf hijaiyah, beberapa huruf hijaiyah. Tapi kalau ngaji bisa. Ya, contoh paling nyata ya orang-orang Mesir. Orang Mesir itu kalau ngomong huruf jimnya jadi huruf G. Jimnya jadi huruf G. Jadi mereka nggak bisa ngomong masjid, nggak bisa. Masjid. Iya, masjid. Jadi kalau ngomong begitu. Jadi mereka ngomong sehari-hari itu jimnya jadi G semua. Tapi nanti kalau ngaji ya nggak ada rogim, itu nggak ada. Ar-rojim pasti. Bahkan fasih-fasih ngajinya orang Mesir. Kita sanatnya muaranya ke sana semua. Ya, sanat-sanat yang dimiliki oleh seluruh ya qori di dunia ini, muaranya semuanya ke Mesir. Ya, muaranya semua ke Mesir. Jadi memang di sana pusatnya, ya. Seperti itu. Nah, jadi lahjah itu nggak bisa kita jadikan sebagai alasan. Makanya nggak apa-apa kita kalau ngomong, ya rahmatullah. Kita kalau ngomong menggunakan bahasa daerah boleh. Ya menggunakan logat daerah itu boleh. Nah, medok mungkin, ngapak. Tapi begitu ngaji bagus, ya. Seperti itu. Jangan kalau ngomong kita
fasih-fasihkan kayak orang Arab, lucu juga ya. Nah, seperti itu. Karena ada orang yang seperti itu ada. Jadi terbawa ini. Jadi kalau ngomong huruf taknya itu berhames. Ya. Misal ya antum, kita. Nah, itu aneh ya. Termasuk tapi kalau orang Arab yang ngomong memang begitu. Karena memang orang Arab itu lahjahnya begitu. Ya, kita ngaji itu gimana huruf kita itu lahjahnya sesuai orang Arab. Makanya orang Arab perhatikan kalau ngomong huruf bahasa Indonesia ya, itu agak lucu, agak aneh. Karena beberapa hurufnya lahjahnya beda. Contoh huruf dalnya, ya. Saya asli dari Arab Saudi. Nah, bukan saya dari Arab Saudi. Nah, kalau kita kan begitu, saya dari Arab Saudi. Kalau orang Arab enggak, saya dari Arab Saudi. Nah, ya, Saudi. Dalnya begitu. Kemudian nanti huruf apanya mungkin taknya ya. Jadi beda. Tak kita dengan kafnya beda. Sama-sama huruf K, tapi kalau kita beda. Kalau kita itu kaki kiri, itu kita. Kalau orang Arab gimana? Nah, seperti itu ya. Ada hamesnya. Betul ya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui lahjah Arab ya, karena kita membaca Al-Qur'an menggunakan bahasa mereka ya, menggunakan bahasa Arab. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya baca dulu, kemudian ya sedikit saja saya baca, penjelasannya tidak usah terlalu panjang karena semuanya sudah mungkin insyaallah Al-Fatihah ya. Ini apalagi yang takhusus ini sudah berapa tahun kita takhusus? Ya sudah, ini harusnya sudah berdiri di sini ngajar Al-Fatihah ini. Ya. Iyalah. Ya. Iya. Jadi penjelasannya tidak usah terlalu panjang, yang penting prakteknya ya. Jadi kita banyakin praktek aja, mumpung ketemu langsung ya, mumpung ketemu langsung. Ya. Saya baca kemudian nanti diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bedakan antara hamzah dengan nain. A-u. Ya, a-u. Jangan a-u, a. Jangan a, tapi a. Ya. Kemudian, jangan terlalu mengimalahkan hamzah. Ini banyak. Biasanya orang Indonesia kalau belajarnya langsung sama syekh, sama orang luar negeri, ya, orang Timur Tengah, itu sering sekali hamzahnya jadi seperti imalah. Ya. Pernah dengar? Ya. Jangan seperti itu. Jangan ya, karena itu bukan fathah ya, bukan harokat fathah. Orang Arab tidak ada yang fathahnya seperti itu, ya. Biasa saja. Ya, tapi jangan a. Itu terlalu lebar. Ya. A terlalu lebar. Biasa saja. A. Ya, dibuka mulutnya, tapi tidak terlalu lebar. Kemudian ain ya. Itu tempatnya di mana? Iya, tengah tenggorokan ya. Dia huruf halq. Kalau hamzah di mana? Pangkal tenggorokan. Iya. Nah, ini sudah pada bisa semua ini. Ya. Ya. A-u. Kemudian zalnya. Nah, ini karena kita mayoritas di sini mayoritas orang Jawa ya. Ada yang luar Jawa? Siapa? Wah,
Sunda ki ya Jawa. Oh, Madura itu nggak masuk Jawa. Oh, sendiri ya. Iya, artinya kan kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya masih podo-podo Jawa kan. Iya. Jadi ini biasanya penyakit Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Biasanya ini. Ya, kan saya nggak tahu kalau Jawa Barat ya. Ya, gimana? Wah, iya. Nah, ya jadi zalnya itu nggak boleh jadi dal. Za itu kalau di buku-buku tajwid itu kayak disebutnya suara apa? Suara apa? Kalau di buku-buku tajwid suara apa? Itu suara apa? Suara lebah. Padahal memang gitu suara lebah. Saya nggak tahu suara lebah gimana. Ya, jadi nggak tahu kok bisa diistilahkan suara lebah itu. Ya mungkin memang suaranya seperti pernah yang buat buku tajwid itu pernah pernah sangat lebah apa gimana? Mungkin ya. Jadi dikiaskan ya. Jadi itu harus ada, ya harus ada itu. Bunyi itunya harus ada supaya beda dengan huruf dal. Kalau dal nggak ada, ya. Kalau zal ada, za, ya, za, zu, zi, ya. Jadi a'udzu, ya jangan a'udzu, bukan ya. Karena ada yang baca seperti itu, banyak ya, banyak. Dan seringnya memang di harokat dhammah, seringnya. Zal itu seringnya kena di harokat dhammah atau kasroh. Kalau fathah enggak, fathah enggak, ya. Tapi kecuali kalau dia Jawa Tulen ya, itu yang sudah sepuh-sepuh memang biasanya baik fathah, kasroh, dhammah ya sama saja ya. Azan itu jadi adan, ya. Jadi zalnya dijelaskan. Kemudian minasyaitonir rajim, gampang ya. Ar-rajim, jim, tidak boleh ar-rajim. Itu jim Jogja. Ar-rajim, ya, tidak j. Nah, itu kalau jim Arab gimana? J. Oh, itu jim Arab. J itu jadi j. Uh, Jadi kalau mau fasih, coba biasakan ngomong sehari-hari pakai logat Arab ya. Itu melatih ya. Jadi bukan bukan nggak bukan nggak berhamas ya. Ja, ji, ju nggak. Iya, tidak mengeluarkan udara. Ja, ji, ju ya. Ya. Baik, kita lanjut ya di ayat 1 surat Al-Fatihah. Ya, di ayat 1. Di mushaf kita ini ayat 1. Ya, di mushaf kita ini ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ya, huruf ro-nya perhatikan, jangan bismillahir, enggak, atau bismillahir, tidak boleh. Jadi tidak boleh ro-nya Indonesia. Ro Indonesia itu getarnya banyak. Kalau ro Eropa itu enggak ada getarnya. Nah, begitu tuh. Niro, ya, tidak ada getarnya. Kalau roknya orang Arab itu perpaduan Indonesia dan Eropa. Wah, ya, jadi kita ambil dua-duanya ya. Gimana itu?
getar dulu sedikit, kemudian disamarkan seperti roknya orang Eropa. Ar-rajim, ar-rajim, ar-rajim. Jangan ar-rajim atau ar-rajim. Iya, tidak terlalu getar. Getarnya mungkin ya kalau dihitung ada dua, satu, dua, enggak satu sih, kalau satu enggak, dua lah ya, 2 atau 3 getaran ya, baru nanti disamarkan ya, disamarkan suaranya. Karena kalau digetar terus ya jadi seperti orang Indonesia ya, nah, begitu. Jadi tidak boleh digetar. Nah, apa sih yang membuat atau gimana sih caranya digetar kemudian disamarkan? Itu gimana caranya? Ada yang tahu? Kayaknya saya pernah bahas di takhusus ini. Ayo, peserta takhusus boleh menjawab. Gimana caranya? Oh iya, semuanya posisi lidah. Terus? Oh, bukan. Iya, itu betul. Cuman cara biar roknya pas. Itu gimana? Ada caranya. Iya, itu tempat makhraj huruf ro. Tempatnya di situ. Ya. Huruf ro itu tempatnya di situ. Nah, caranya begini. Caranya begini. Nanti aduh Mas Pak Fajar di belakang ya. Kalau di depan saya bisa iya nggak apa-apa. Jadi gini, kan di sini Pak Fajar yang bisa memperagakan pakai tangan, ya. Oh ya sini maju boleh, ya. Maju. Ya, kau berdiri saja. Nah, huruf ro supaya betul, ya. Ro itu ketika dia nempel, begini, nempel. Oh ya begini, ya. Nanti bisa diperagakan ke teman-teman ya. Nah, ro itu kalau kalau nempel begini, dia akan getar. Rrrr. Jadi kalau dia nempel getar. Tapi begitu dia segini jaraknya, jaraknya segini, dia akan keluar ro Eropa. Arrrr. Ya, ada jarak. Dan jaraknya agak jauh. Nah, yang betul gimana? Tempel dulu, terus direnggangkan furjah. Ingat, renggangnya itu furjah. Apa itu furjah? Seperti kita kalau baca iklab itu loh. Iklab yang kalau iya setipis kertas. Jadi tempel set untuk dapat getaran 2 atau 3 getaran. Setelah itu dibuka sedikit, set, segini saja. Iya. Ar-rajim, ar-rajim. Jangan ar atau ar. Nah, mafhum? Ya, jadi nanti bisa diperagakan ke teman-teman ya. Pakai apa sentuhan tangan nanti. Ya. Iya, media tangan. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi begitu ya. Itu cara membaca huruf ro supaya betul. Jadi tidak ditempel terus dan juga tidak direnggangkan terlalu renggang, terlalu jauh. Lidahnya dengan jarak dengan tempat huruf ro itu jangan terlalu jauh. Ya. Kemudian huruf ha-nya jangan lupa ar-rahmani. Ya. Enggak boleh ar-roh roh ada kho-nya, enggak boleh. Ya. Dia bersih. Ya. Bersih ar-rahmanir rahim.
Ar-Rahim. Jangan Ar-Rahim. Nah, ini juga biasanya penyakit orang Jawa juga begitu. Haknya ada seperti huruf kho-nya. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Iya, kita lanjut di ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari. Ya, alhamdu. Coba. Iya, tidak boleh alhamdu. Enggak boleh. Iya, tidak boleh memantul. Alhamdu. Kenapa? Kenapa kita bacanya seperti ditahan? Biar enggak mantul. Karena huruf lam memiliki apa? Sifat bainiyah. Bainiyah itu apa? Iya, antara syiddah dan rokhawa. Jadi enggak cepat, enggak syiddah dan juga tidak rokhawa. Tapi memang cenderung ke rokhawa, cuman rokhawa yang enggak tuntas gitu. Ya, tidak sepanjang rokhawa. Nah, seberapa lama kita menahan? Disesuaikan ritmenya. Kalau kita bacanya pelan, berarti nahannya juga agak lama. Contoh, Alhamdulillahi. Jadi sebenarnya itu bukan menahan huruf lam, bukan. Tapi itu menyesuaikan ritmenya. Ya, kalau kita bacanya cepat, Alhamdulillahi. Nah, cepat juga. Enggak yang terus kalau kita bacanya cepat, Alhamdulillah, enggak. Ya, jangan seperti itu. Jadi semua itu disesuaikan ritmenya. Termasuk panjang gunnah, kemudian panjang mat, itu disesuaikan dengan ritmenya. Karena itu karena ritme ini itu juga masuk dalam bagian tartil, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimah wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, jadi setiap lafaz yang kita ucapkan, setiap hukum yang kita ucapkan itu harus sesuai, ya, sesuai dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh satu cepat, satu lambat, satu ditahan, satu enggak. Ritmenya nggak beraturan, nggak boleh. Baca Quran itu mengalir dan ritmenya beraturan, ya, seperti itu. Jadi tidak boleh dipantulkan. Terus tidak boleh dibaca alhamdu, hamdu, nggak boleh. Ha, jelas ya. Kemudian dalnya du, nggak boleh du nggak boleh. Yang betul du, da, dia sama seperti huruf ta ya. Jadi makhraj huruf dal itu sama seperti huruf ta. Ya, kalau bisa bilang ta, insya Allah bisa bilang huruf dal. Ya. Kemudian Rabbil Alamin, insya Allah gampang ya. Lanjut ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Mari. Ya, ini sudah di ayat 1 tadi, sudah ada. Kita lanjut. Maliki Yaumiddin. Middin. Maliki Yaumiddin. Ya, jadi jangan ad-din, din tidak, atau ad-din juga nggak boleh. Di atau di nggak boleh. Yang betul di, ya, seperti itu. Kemudian yaumi, gimana? Monyongkan bibirnya. Yaumi. Coba sekarang. Sekarang semuanya menghadap ke depan, tidak ada yang menghadap ke bawah, ya, supaya bisa terlihat bibirnya. Nanti yang belum maju bibirnya suruh baca sendiri ya.
Ya. Maliki yaumiddin. Mari. Iya, seperti itu. Sempurna. Jangan yaumi, bukan. Tapi yaumi, ya. Seperti itu. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, jelaskan ya tasydidnya. Iyyaka, iyyaka, ya. Tapi tidak boleh ditahan. Iyyaka, tidak boleh hilang suaranya. Iyyaka, salah. Atau iyyaka juga salah, ya. Jadi ditekan tapi tidak yang berlebihan. Iya, suaranya masih ada. Ya, suaranya masih ada. Iyyaka na'budu, ya, na'budu, jelas. Kemudian wa iyyaka nasta'in, ya. Sekali lagi bareng-bareng. 1 2 3. Nasta'in, ain. Jangan nasta'in, ain. Itu suaranya di hidung semua. Jangan di hidung. Nasta'in. Jadi jangan masuk hidung ya suaranya. Terus, ayat berapa ada? Loh, 5. Ya. Ayat 5 apa 6? Oh, 6. Ya. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Mari. Ya, as-siratal mustaqim. Perhatikan huruf shad. Huruf shad tidak boleh bibirnya monyong. Ya, huruf shad bibirnya nggak boleh monyong, ya. Tidak boleh as-sirata. Nah, perhatikan. Kalau suara shadnya masih begitu, kemungkinan besarnya monyong, walaupun tidak selalu. Perhatikan bedanya. Dari suara perhatikan bedanya. As-sirata dengan as-sirata. Coba tebak yang monyong yang nomor berapa? Wah. Iya. As-sirata itu monyong, pasti monyong. Ya. Jadi tidak boleh monyong. Yang betul as-sirata, ya. As-sirata. Tapi ingat ya, itu tidak selalu. Ada yang memang shotnya begitu, tapi tidak monyong ada. Ya. Seperti itu. Kemudian al-mustaqim, mustaqim. Gimana biar sinnya tipis? Gimana biar sinnya tipis? Iya, Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Ya, jadi setelah mengucapkan mim dhammah, kan itu maju bibirnya. Ya, tarik lagi ke belakang. Mustaqim. Kenapa ditarik? Biar sinnya tipis. Kalau nggak ditarik, sinnya tebal nanti. Seperti shot yang tadi, shot yang pertama tadi. Jadinya mustaqim.
Mustaqim. Ya, itu kalau tidak ditarik. Ya. Gimana? Iya, qafnya juga tidak boleh terlalu dalam. Mustaqim. Tim, bukan taqoim. Qoim nggak boleh ya. Tapi mustaqim, tim, ya seperti itu. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari. Ya. Nah, huruf shad itu salah satu huruf apa? Sifatnya apa? Isti'la. Di atas isti'la apa? Itbaq. Nah, salah satu ciri huruf itbaq adalah dia kalau dibaca kasroh pasti ada sedikit ui-nya. Ada ui-nya dikit. Tapi bukan ui sebenarnya. Itu hanya efek. Karena dia tebal hurufnya. Bagaimana? Sui. Seakan-akan sui. Seakan-akan. Ya, tapi jangan bacanya suiro, tidak. Ya, suiro tidak, tapi suiro. Ya. Nah, itu salah satu ciri huruf itbaq ketika dibaca kasroh. Nah, huruf qaf bukan termasuk itbaq. Maka tidak boleh dibaca mustaqim. Ya. Dia tidak tebal sih bagus ya, tapi jangan dia terlalu tebal karena dia bukan itbaq. Dia hanya isti'la saja. Ya, hanya isti'la saja. Jadi bacanya mustaqim, qim. Makanya kalau panjenengan semua pernah mendengarkan rekaman Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullah ta'ala, beliau ketika membaca Al-Fatihah seakan-akan terdengarnya seperti huruf kaf. Al-mustaqim, qim, seakan-akan seperti huruf kaf. Ya, karena orang Mesir itu punya pendapat atau kaidah ya dalam ilmu tajwid yang disebut sebagai tafkhim nisbi. Ada yang pernah dengar? Iya. Tafkhim nisbi itu apa? Tafkhim nisbi itu dia hurufnya tebal tapi dibaca tidak setebal biasanya atau tidak setebal yang seharusnya. Huruf qaf itu kalau dibaca fathah tebal, ko tebal. Tapi kalau qi tidak koi, enggak. Ya. Karena dia kasroh, maka dibaca tafkhim nisbi. Jadi tebalnya kalau tafkhim nisbi itu bahasa gampangnya tawasud. Enggak tipis, enggak tebal, pertengahan. Mustaqim, tidak boleh. Mustaqim, tidak boleh. Nah, tapi tafkhim nisbi ini tidak berlaku di kalangan ulama Syam. Ya, ulama Syam itu tidak berlaku. Jadi ini adalah pendapat ulama Mesir dan jumhur ulama yang ada. Tapi ulama Syam tidak berlaku kaidah ini. Ya, tidak berlaku kaidah seperti ini. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Seperti huruf kha sukun, kemudian kok kasroh itu juga sama ya. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Ghain juga sama. Dan yang masyhur begitu ya. Yang masyhur itu yang tafkhim nisbi ya. Sebagian di Saudi juga mengamalkan itu. Ya. Kita lanjut tadi di ayat berapa? Surah ayat 7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tadi huruf shad itu tebal ya. Huruf shad itu tebal, jangan dibaca tipis. Jangan dibaca tipis. Tapi seandainya, ini seandainya saja. Kok ya udah tebal nggak bisa-bisa, yang penting bunyinya ada sinnya. Ada huruf sinnya.
Jadi jangan dirubah menjadi tha atau dirubah menjadi shin. Ya, karena ada yang baca syirata seperti shin, ya, atau sirata seperti tha. Niatnya tebal, tapi dia salah. Jadi bukan syiratal ladzi, yang justru malah lebih aman kalau masuk huruf sin. Itu lebih aman menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di riwayat Al-Qur'an yang lain mutawatir juga, ya, itu ada riwayat atau ada imam yang membaca dengan huruf sin, yaitu bacaan Ahlu Makkah zaman dahulu, ya, Imam Ibnu Katsir, ya, ihdinas sirat pakai sin, ya, ihdinas sirat. Tapi kita tidak boleh mencampur adukan riwayat, ya, kita nggak boleh, ya. Jadi riwayat kita menggunakan huruf shad. Tapi kalau kepepet nggak bisa, ya, yang penting ada sinnya, sin dikandel-kandel nih, ya, sin ditebal-tebalkan, ya. Ihdina siratal ladzina an'amta alaihim, ya, seperti itu. Kemudian kita akhir, ya, terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari. Ya, perhatikan ghairil maghdubi, ya, menggunakan ghain. Jangan menggunakan g. Ghairil salah. Ghairil salah. Nah, ghain itu sama kayak kha tapi lembut, bersih dan tebal. Kalau kha itu kasar, ya. Kalau ghain itu lembut. Gha. Gha. Tempatnya sama. Iya, kha ya gha sama. Tempatnya sama di mana? Iya, di ujung tenggorokan paling atas, ya. Jadi nggak boleh ghainnya itu ada kemerucuk airnya, itu nggak boleh, ya. Gimana itu? Coba ada yang bisa mencontohkan? Bukan, yang ada kerutuk airnya itu loh. Saya nggak bisa nyontohin masalahnya. Iya, tapi sebagian ada yang bisa itu. Ghairil itu jadi kayak ada airnya, gitu. Ya, ada kerutuk airnya itu. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Coba kita baca satu-satu, ya. Coba, coba lagi, ri, nggak boleh, salah. Ingat, ghain bukan termasuk huruf itobaq. Pokoknya kalau bukan itobaq jangan diuikan. Ui-nya nggak boleh, ya, biasa saja. Ri. Nah, bukan ghoi, bukan, ya. Nah, karena itu khususon buat huruf itobaq, ya. Yang ada ui-nya itu khususon buat huruf itobaq saja. Kemudian ghu, ghaghiru, ya, ghairil maghdubi, ya. Sekarang huruf dhad, waladdallin dan maghdubi sama, ya. Huruf dhad di mana makhrajnya? Ya, kanan atau kiri atau kedua-duanya. Biasanya kanan kirinya itu tergantung kebiasaan kita ngunyah. Ya, kalau kita sering ngunyah pakai geraham kanan, biasanya iya di kanan. Nah, saya pakainya kanan. Ya, saya pakainya kanan. Tapi kata sebagian lebih mudah pakai kiri. Ya, monggo. Bisa kanan, bisa kiri.
Kalau dua-duanya berarti istimewa itu. Bisa istimewa karena lidahnya bisa mekar gitu loh. Kanan kiri nyambung, nempel. Nah, itu bagus ya. Dan biasanya lebih lebih sempurna, lebih mantap ya. Jadi tepi lidah itu nanti bisa disentuh sendiri ya. Tepinya itu dari belakang sampai menjelang ujung depan itu ditempelkan di gigi geraham. Ya, tempelkan di gigi geraham, kemudian tekan, jalan dari belakang ke depan, elbow. Ya, elbow. Ya, dari belakang ke depan dan lidah depannya tetap nempel ya. Jadi lidah ujungnya itu tetap nempel di di gigi seri ya, ujung gigi seri. Nempel itu buat apa sih? Karena ada orang yang huruf dot itu dibayangkannya, oh karena di tepi lidah jadi lidah depannya ditarik mundur, nggak nempel. Ya nggak bisa. Jadinya bukan dot nanti. Ya. Nah, tujuan nempel huruf ujung lidah itu buat apa? Iya, tidak biar itbaknya sempurna, tertutup tuh udaranya, biar nggak keluar udaranya, masya Allah ya. Jadi elbow, ya meldubi. Jadi harus tebal ya, dotnya harus tebal. Dot itu bukan dal ya, bukan dal, beda. Bukan meldubi, bukan. Percuma kita tekan kalau posisi makhrajnya tetap di huruf dal. Jadinya tetap walad ini tetap nekan tapi jadinya tetap dal. Ya. Itu ditekan sekali itu. Ya, tapi jadinya tetap huruf dal. Walad itu udah nekan sekali itu. Walad itu nekan, ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi sebenarnya nggak perlu ditekan banget ya. Ya, jadi menekan hanya untuk menguatkan saja. Walam untuk merekatkan biar nggak lepas ya. Biar tidak lepas. Kemudian, nah ini penting juga saya sampaikan membahas tentang naber yang kata ad-dallin. Nah, ini ada dua kubu sebenarnya. Tapi saya ambil tengah-tengah ya. Jangan membaca naber dengan berlebihan, karena ada yang membaca naber dengan berlebihan. Waladhdallin. Seakan-akan ada hamzahnya. Ini nggak boleh. Waladhdallin. Itu kan seakan-akan o, iya kan? Seakan-akan ada hamzahnya di situ. Dhallin, seakan-akan. Dhallin. Atau ada juga yang tanpa naber sama sekali. Dhalin. Ini dua-duanya keliru. Kita ambil pertengahan. Tetap dinaberkan, tetapi tidak terlalu berlebihan. Walam dhalin. Lembut. Walam dhalin. Ya, naber itu hanya untuk menjelaskan juga lamnya itu tasydid ya, lamnya tasydid alim ya, jadi seperti itu ya. Sekarang ini 6:30 tapi kita cukupkan dulu ya, biar istirahat nanti sebelum nanti lanjut lagi. Sudah mataharinya sudah sampai ya, sudah tinggi ya, sudah menyapa masuk nih ke ya, sudah masuk. Jadi insya Allah kita cukupkan. Nanti kita tasin lagi kapan? Kalau enggak, malam ya, nanti malam baca satu-satu Al-Fatihah, latihan dulu ya, latihan dulu. Saya harap semuanya lulus ya. Kalau enggak lulus nggak boleh pulang ya. Ya, kalau nggak lulus nggak boleh pulang ya. Iya, jadi latihan dulu
Dan harus sering-sering ya. Jadi kita itu latihan baca Quran tuh harus sering-sering bunyi, harus sering-sering dicoba. Jangan nyobanya kalau pas majelis aja. Ya, sambil ngapain, jalan pagi misalkan, coba Allah, nah, latihan begitu misalkan, atau Allah, latihan begitu. Daripada bengong, daripada bisa sambil zikir, bisa sambil ya coba baca Al-Fatihah atau latihan. Karena latihan itu jangan dianggap itu tidak berpahala ya. Kalau kita niatkan untuk belajar, itu berpahala. Ini kita jalan pagi sambil belajar, tidak berhenti belajar, berzikir, ya seperti itu. Jadi insya Allah itu nanti cepat bisa, ya cepat bisa. Karena nanti targetnya setelah ta'allamal Quran itu ngapain? Ini ya allama, ngajari. Jangan sinau, yuk ket biyen yo ngono. Ya jangan. Jadi harus habis belajar ngajari, ya. Iya, bisa mengajarkan kembali, dan itu supaya juga bisa menjadi amal jariah buat kita. Baik, cukup ya sesi pagi ini Al-Fatihah. Nanti malam insya Allah kita sambung di surat At-Tin insya Allah ya, buat nyambung kajian takhusus. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.